Shalom. Shalom. Kita akan mulai Bible study kita. Sebelum itu kita mau mengangkat pujian lagu Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, akan memulai Bible study kami pada malam hari ini. Berkati jaringan yang kami gunakan Tuhan, sehingga ibadah kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Berfirmanlah sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami melakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom untuk kita semua. Shalom. Saya mengajak kita Shalom. semua Shalom, untuk Pak. membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 22
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Nanti saya akan baca ayat yang pertama dan seterusnya boleh teman-teman untuk saling bergantian. Saya akan memulai dari ayat yang pertama. Di bawah perikop, suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Dan Ayat berkata 2. kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka. Maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Oke, mengawali perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau bertanya untuk kita semua. Pernah tidak kita ada di posisi seperti ini? Kita sudah aman, kita sudah cukup, tapi masih diminta untuk berjuang bagi orang lain. Kadang kita sebagai orang percaya, ya, muncul pertanyaan dalam hati kita, kenapa harus saya lagi? Bukankah saya sudah selesai dengan bagian saya? Seringkali kita merasa bahwa ketika bagian saya sudah selesai, buat apa saya harus memikirkan orang lain? Karena kebutuhan saya sudah terpenuhi, buat apa saya harus capek-capek untuk orang lain? Nah, teman-teman atau Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti ini yang terjadi di dalam Yosua 22 ayat 1. Kalau kita melihat ya perjalanan panjang sebagian bangsa Israel ini di bawah pimpinan Yosua telah melalui proses panjang untuk menaklukkan tanah Kanaan sesuai janji Tuhan kepada Abraham. Kita bisa melihat di Yosua 3, mereka memenangkan kemenangan besar seperti di Yeriko. Mereka melakukan peperangan melawan raja-raja di Kanaan. Itu di Yosua 6 sampai 12. Intinya di sini bahwa peperangan di sana itu sudah berhasil dan sudah direbut dan sekarang masuk tahap pembagian. Pembagian tanah kepada suku-suku setelah penaklukan ya, tanah Kanaan ini dibagi menjadi 12 suku Israel. Itu di Yosua 13 dan sampai 21. Ini adalah penggenapan janji Tuhan, ya. Ini adalah penggenapan janji Tuhan bahwa setiap suku akan mendapatkan bagian yang sudah dijanjikan sejak zaman nenek moyang mereka. Namun di tengah pembagian ini ada sesuatu yang menarik. Tidak semua suku ini menerima tanah di wilayah Kanaan sebelah barat atau sungai Yordan. Ada 3 kelompok suku yang seperti di ayat yang pertama tadi, yaitu suku Ruben, suku Gad, setengah suku Manasye. Mereka ini justru mendapat bagian di sebelah timur sungai Yordan. Ini bukan tentang kebetulan, melainkan ini adalah keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui Musa. Ya, walaupun sudah punya tanah, suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye ini membuat janji. Mereka akan tetap ikut berperang membantu saudara-saudara mereka sampai seluruh Israel mendapatkan bagian tanahnya. Karena ini adalah bagian mereka untuk mempertahankan bangsa mereka. Janji ini dicatat
dalam Bilangan 22 dan ditegaskan lagi dalam Yosua 1 ayat 12 sampai 18. Di Bilangan 32 mengatakan, kami sendiri akan berjalan di depan orang Israel sebagai tentara, tidak akan kembali ke rumah kami sampai tiap-tiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Ini jelas menunjukkan mereka sudah punya rencana menetap, tapi tetap mau berperang untuk saudara-saudara mereka. Dan Yosua 1 ayat 13 dan 14 sudah jelas mengatakan, Tuhan Allahmu telah mengaruniakan ketentraman kepadamu, tetapi semua pahlawan yang gagah perkasa harus menyeberang dan menolong saudara-saudaramu. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa walaupun mereka sudah aman, ya, walaupun mereka sudah dapat tanah mereka tetap dipanggil untuk berjuang bersama. Jadi di sini kita melihat bahwa ketiga suku Gad tadi ini, ya, mereka tidak egois, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang seperti yang saya bilang tadi, mereka sudah dapat tanah, mereka tetap tidak memikirkan diri sendiri. Mereka tetap berjuang bersama untuk menolong saudara-saudara mereka untuk mendapat bagian itu. Dan mereka tetap setia sebagai satu bangsa. Selama bertahun-tahun peperangan, mereka ikut berjuang bersama Israel. Mereka tidak pulang sebelum tugas mereka selesai. Mereka taat kepada perintah Tuhan melalui Yosua. Dan ini menunjukkan kesetiaan, komitmen, dan persatuan mereka. Sekarang kita sampai pada momen penting yang kita lihat tadi di Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Tugas mereka sudah selesai, tanah mereka sudah dibagi, dan janji itu sudah ditepati. Maka Yosua memanggil suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye, ya, di ayat yang kedua itu, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengar perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan kini kita bisa melihat bahwa Yosua memuji mereka karena mereka taat kepada Musa, setia kepada Tuhan, dan tidak meninggalkan saudara-saudaranya. Lalu mereka diizinkan pulang ke tanah mereka di timur Yordan sebelum mereka kembali ke tempat mereka. Ya, di sini Yosua memberikan perintah di ayat yang kelima bahwa Yosua bilang, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu, setelah mereka mendengar perintah itu, apa yang disampaikan oleh Yosua, mereka pulang dengan berkat. Yosua memberkati mereka, lalu mereka kembali ke daerah mereka. Artinya, mereka tidak memberontak, mereka tidak menolak, tetapi yang luar biasa, mereka menerima perintah itu dengan sikap yang sangat taat. Mereka membawa hasil perjuangan mereka, ya. Mereka pulang dengan harta yang banyak, ternak, perak, emas, tembaga, besi, dan pakaian. Dan ini menunjukkan kesetiaan mereka selama perang itu tidak sia-sia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita bertanya ketika kita membutuhkan orang lain, kadang kita mengatakan, kenapa mereka egois? Padahal saya sedang butuh bantuan mereka. Kenapa mereka tidak mau membantu saya? Tapi kalau saya balikan kalimat ini, apakah kita sudah pernah membantu orang lain yang membutuhkan kita? Ini yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kehidupan kita. Apakah kita sendiri sudah pernah membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita? Ini perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Mereka sebenarnya yang seperti yang saya bilang sudah memiliki bagian mereka, sudah punya tanah, sudah bisa hidup tenang, tetapi mereka tidak memilih untuk diam dan menikmati semuanya sendiri. Mereka tetap ikut berjuang bersama saudara-saudara mereka. Ya, seluruh bangsa Israel mendapatkan bagian. Mereka tidak egois, mereka tidak berkata, kami sudah cukup, untuk apa lagi kami berjuang? Sebaliknya, mereka memilih untuk setia, taat, dan peduli kepada sesama atau saudara mereka. Sekarang mari kita melihat diri kita. Saudara, ya, kita tahu bagaimana lintah bekerja. Lintah akan menempel pada tubuh kita, mengisap darah kita, dan terus mengambil sampai dia kenyang. Menariknya, ketika lintah itu sudah kenyang, dia akan melepaskan dirinya dan pergi. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Ketika kita sudah memenuhi sebuah kebutuhan kita,
Kadang kita tidak lagi membutuhkan orang lain. Intinya dia sudah membantu saya harus pergi. Gitu. Ini sama seperti ilustrasi lintah ini. Ketika dia sudah kenyang, dia lepas. Ketika dia belum kenyang, dia tetap mengisap darah itu. Ya, seringkali kita sudah merasa cukup, sudah berhasil, sudah diberkati, kita mulai berubah. Kita merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Kita mulai menutup mata terhadap kebutuhan orang lain yang membutuh bantuan kita. Bahkan kita berpikir, untuk apa saya membantu? Bukankah kebutuhan saya sudah terpenuhi? Padahal firman Tuhan, ya, yang kita belajar bersama-sama pada malam ini, berkat yang kita terima bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk dibagikan. Ya, kita harus sadar, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh orang lain untuk menolong kita. Ketika kita pernah ditolong, mungkin di dalam gereja kita, di dalam dunia pekerjaan kita, mungkin ada orang yang pernah menolong kita, yang membutuh bantuan kita. Dan Tuhan mau menempatkan kita dalam komunitas gereja, dalam komunitas di dalam kantor kita, di sekolah kita, untuk saling melengkapi, bukan saling mengabaikan. Untuk itu, kita sebagai orang Kristen, ketika kita melihat teman, ketika kita melihat keluarga, ketika kita melihat jemaat lain yang sedang kesulitan, kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh egois. Kalau kita punya, marilah kita memberi hati untuk membantu. Ketika kita punya waktu, ketika kita punya tenaga atau berkat, belajarlah untuk berbagi. Jangan tunggu kita kekurangan, baru kita mengerti arti kebersamaan itu. Ini hal yang sangat konyol, ya. Kita perlu untuk tidak melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Walaupun mereka sudah memiliki bagian, mereka tetap berjuang untuk mempertahankan bangsa mereka dan untuk membantu saudara-saudara mereka. Untuk itu, satu hal yang kita pegang pada malam hari ini, jangan berhenti peduli hanya karena kita sudah diberkati. Justru karena kita sudah diberkati, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk saling membantu satu sama lain yang membutuh bantuan kami, Tuhan. Kami mau belajar dari ketiga suku tadi, Tuhan, untuk berjuang bersama-sama. Dan saat ini mungkin dalam konteks saat ini, Tuhan, kami berjuang untuk memberitakan Injil Tuhan di daerah-daerah terpencil, Tuhan, dan dimanapun kami berada, baik itu dalam lingkungan sekitar kami, di masyarakat maupun di tempat kerja kami masing-masing, kami mau menjadi berkat untuk orang lain, untuk menyatakan Injil itu, untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Ajar kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Amin. Tuhan. Amin untuk kita semua. Oke, wah hebat ya Noven. Singkat, jelas, padat. Baik, sekarang kita giliran bertanya. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak ke Noven? Sebelum saya yang nanya. Silakan. Saya bertanya aja deh sih kalau gitu. Oh, bertanya. Silakan, Bang Sam. Enggak sih. Pertanyaannya gini sih. Apa yang membuat suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ini mau? Terlepas perintah lah pastinya ya. Maksudnya saya kepikiran kenapa mereka mau ya. Agak tanda kutip bersusah-susah gitu. Padahal kan mereka udah menyelesaikan misi mereka kurang lebih kan. Tanah yang bagian mereka sudah dapat. Tapi apa yang membuat dua suku plus setengah suku Manasye ini ikut bantu suku-suku lain untuk mendapatkan milik pusaka suku-suku lainnya? Demikian, Ci. Oke, baik. Silakan, Novan. Kalau Novan ini Oke. belajar keseluruhan pasti tahu. Ya, kenapa? Tadi kenapa ya, seperti yang Bapak tanya Pak Samuel ya. Karena sudah jelas ya di kitab Bilangan 32, mereka sudah berjanji kepada Musa. Mereka tidak akan tinggal diam sampai semua saudara-saudara mereka itu mendapatkan tanah. Jadi mereka itu harus ikut bantu karena setiap pada komitmen apa yang mereka sudah katakan kepada Musa, maka mereka harus melakukan itu. Itu sebagai janji mereka, sebagai komitmen mereka. Jadi mereka tidak mau maksudnya mereka tidak mengingkari janji itu, karena itu yang mereka yang sudah mereka katakan, maka itu yang mereka harus lakukan, seperti itu. Karena mereka juga itu adalah satu bangsa, seperti itu. Mungkin kalau kurang Ibu. Ya, ada lagi yang lain yang mau nanggepin? Kalau saya sih setuju dengan yang tadi Novan bilang ya. Karena mereka sudah berjanji. Jadi waktu mereka belum nyebrang Sungai Yordan, mereka udah minta tanahnya dulu.
Terus Musa bilang kalau kamu mau tanah yang ini boleh, tapi kamu harus, kita boleh baca ya, di ayat yang Bilangan 32 ayat yang ke-16. Kita mulai, kayaknya mah bacanya harus dari awal ya. Bilangan 32 ya. Tapi sama saya diloncat-loncat aja ya. Ayat yang kelima. Lalu kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Lalu ayat 6, jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Ayat 7, mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kadesi Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri, dan membuat enggan orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ayat 10 itu kuncinya ya. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, kepada keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ayat 13, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi kenapa dua setengah suku itu mau bersusah-susah merebut tanah pusaka punya orang lain, punya suku-suku lain, ya bukan hanya karena kekeluargaan saja, tetapi karena mereka takut akan murka Tuhan, ya. Jadi waktu mereka minta tanah itu, Musa udah bilang nggak bisa. Kalau kamu stay di sini, nanti orang-orang juga nggak mau pergi ke ke seberang Sungai Yordan minta stay di sini juga. Padahal tanah yang dikasih sama Tuhan itu bukan cuma di sini, tapi sampai ke seberang Sungai Yordan lebih besar lagi gitu ya. Nah, akhirnya Musa bilang jangan lupa ya dulu ini kasus pernah kejadian loh. Waktu ada 12 mengintai, 10 orang masuk dan ketika mereka mengintai mereka bawa laporan yang nggak baik sehingga orang Israel kan agak agak enggan untuk pergi karena mereka takut ya. Nah, dan Tuhan menganggap itu adalah suatu kejahatan sehingga Tuhan menghukum mereka ya, orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas ya, nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sampai akhirnya mereka muter sampai si angkatan yang umur 20 tahun ke atasnya itu habis semua, baru angkatan baru 20 tahun ke bawah yang boleh masuk. Nah, jadi ini jangan sampai kesalahan ini tidak bisa berulang. Makanya Musa bilang nggak bisa. Tapi dia makanya di ayat 17, di ayat 16, mereka bilang gini, tetapi mendekatlah mereka pada Musa ya dan berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang Sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang Sungai Yordan sini di sebelah timur, ya, dan seterusnya bisa dibaca. Jadi intinya kenapa mereka tetap pergi? Karena yaitu Musa sudah memperingati mereka bahwa jangan sampai kasus atau kejadian 12 pengintai terulang kembali ya, membuat orang-orang enggan untuk melakukan atau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati ya. Apa maknanya buat kita? Terkadang hidup kita itu suka jadi kayak 10 pengintai, jadi batu sandungan ya. Nah, kadang kita berpikir bahwa loh, saya kan hanya mengatakan yang sebenarnya. Ini kan perasaan saya, ini kan pikiran saya. Ya kalau saya takut wajar dong. Kenyataannya memang orang-orangnya besar-besar, kenyataannya kita memang kecil, memang negerinya kaya, bagus, tapi kita kecil
kita nggak bisa, kita akan masuk ke sana dan susah gitu ya. Kita pasti celaka, kita pasti mati. Nah, kata-kata itu kan sebenarnya menjatuhkan mental ya. Sehingga orang Israel yang tadinya punya mental bahwa oke, saya punya Tuhan yang besar, mereka jadi karena kata-kata negatif itu mereka jadi bukan melihat Tuhan yang besar, tapi mereka melihat diri mereka yang kecil. Nah, Tuhan menganggap itu adalah suatu kejahatan, kekejian di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum. Nah, makanya kadang-kadang hidup kita juga di masa sekarang ya, kalau kita mau lihat aplikasinya di masa sekarang, kita sering tuh lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita seperti melupakan Tuhan yang besar. Kita malah memperlihatkan kita yang kecil ya. Sehingga kita membuat orang lain yang tadinya melihat Tuhan yang besar jadi melihat juga dirinya yang kecil. Yang iya ya, saya ada manusia biasa, nggak bisa apa-apa. Lupa kalau kita tuh punya Tuhan yang besar. Nah, jadi apa maknanya buat kita? Janganlah kita seperti 10 pengintai, ya. Memang mereka tidak salah, mereka mengatakan kebenaran, tapi yang mereka katakan hanya setengah kebenaran dari kacamata manusia saja. Mereka lupa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang punya Tuhan yang besar, yang udah kasih perintah. Sekali Tuhan kasih perintah, pasti Tuhan akan kasih kekuatan. Itunya yang mereka, kebenaran itunya yang tidak mereka ungkapkan. Mereka hanya bilang bahwa, wah kita mah kecil, nanti kita mati celaka masuk situ. Ya, mereka lupa kalau yang menyertai mereka adalah Tuhan. Ya, itu. Jadi, kenapa sih 2,5 suku ini akhirnya ikut berperang? Mereka nggak mau kejadian 10 pengintai itu terulang dan membuat sebagian orang enggan, mereka menjadi batu sandungan, membuat suku Israel yang lain tidak mau menyeberang atau nanti ada masalah lain. Makanya mereka bilang, oke, anak-anak tinggal di sini, kami akan ikut berperang sampai semua suku Israel punya tanah. Mungkin itu penjelasan tambahan. Thank you Bang Sam. Kalau ada tanggapan silakan. Cukup luar biasa. Terima kasih Bu Susan, terima kasih Novan. Terima kasih Bang Sam buat pertanyaannya. Baik, kalau gitu saya beralih kepada adiknya Novan ya, Juwindi. Silakan Juwindi, apa yang bisa kamu dapat pada malam hari ini? Juwindi, apakah ada di tempat? Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga hari ini diizinkan untuk ikut Zoom ibadah bersama. Jadi dari firman tadi yang saya dapatkan ada satu poin penting yang saya dapat petik bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama kita. Dan juga berkat yang kita dapatkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi berkat yang kita dapatkan itu untuk bagaimana caranya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan kita. Mungkin itu saja yang saya dapatkan dari ibadah tadi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Juwindi, mantap luar biasa ya. Oke, saya beralih kepada Modi. Silakan Modi. Modi. Halo, pas Halo. pas. Pas kemana pas? Ayo, apa yang mau didapatkan pada malam hari ini? Silakan. Aku tuh tadi tuh ikut cuman gak ini Ci, gak dengar semua. Yang dari yang kamu dengar? Nggak ada yang Aku nempel. cuman tadi dengar sampai di itu ilustrasi Linta itu doang, yang simaknya itu. Tadi Oh, ada cuci piring soalnya Ci. Sorry. oke. Baik kalau begitu. Baik, kalau gitu kita lanjut ke Nelvi ya. Silakan Nelvi. Halo, Shalom. pada malam hari ini untuk saya pribadi ada 3 poin yang saya dapatkan pada malam hari ini. Yang pertama, 3 lah begitu, 3 aja. Yang pertama yaitu tanggung jawab bersama dalam umat Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana tadi suku Ruben, Gad, dan bahkan Manasye yang tidak meninggalkan saudaranya sendiri untuk berperang dan mendapatkan bagian untuk mereka. Ya, kalau Ibu tadi buka Bilangan pasal 32 di sana dijelaskan bahwa mereka tidak akan kembali sebelum saudara-saudara mereka, suku-suku yang lain mendapat bagian. Jadi yang saya dapatkan
di dalam poin ini, yaitu dalam komunitas kita tidak boleh egois, jadi harus saling mendukung sampai semua mengalami berkat Tuhan. Nah, untuk poin yang kedua yaitu kesetiaan dalam menyelesaikan tugas. Jadi, suku Ruben, Gad, dan bahkan Manasye, mereka setia di dalam menyelesaikan tugas mereka sampai saudara-saudara mereka mendapatkan semuanya itu. Kalau kita lihat di yang kita baca tadi di Yosua pasalnya yang ke-22, ayatnya yang kedua di sana, bahwa Yosua mengakui bahwa mereka setia bahkan taat, tidak meninggalkan tanggung jawab mereka. Nah, poin yang saya dapatkan di sini, kesetiaan kita bukan hanya memulai ya. Tadi ada dibilang juga sama Bang Novan, kesetiaan kita itu tidak hanya memulai, tapi bagaimana kita menyelesaikan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk yang ketiga, eh, mereka di dalam perjuangan mereka itu mereka mendapatkan berkat. Nah, jadi di setiap perjuangan tidak ada yang sia-sia. Ketika kita berjuang, maka kita mendapatkan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang saya dapatkan di sini, ketika ada proses, gimana ya? Ada proses sebelum menerima janji Tuhan. Tapi jadi di dalam kita menerima, sebelum kita menerima janji Tuhan itu ada proses, ada perjuangan dulu, baru nanti kita akan menikmati hasil dari yang kita lakukan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Intinya Tuhan kita tetap setia menepati janjinya untuk kita, kepada kita, umat-umatnya yang Ia panggil untuk tetap taat dan setia dan bahkan juga bertanggung jawab bersama sampai rencana Tuhan tergenapi sepenuhnya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Tuhan Kak. Yesus memberkati. Amin. Ya. Baik, kalau begitu sekarang beralih kepada Resi. Silakan Resi. Novan, ada yang mau ditanggapin dari yang disampaikan Elvi? Cukup. Cukup. Oke, silakan Resi. Aku hari ini belajar tentang jangan hanya mau jadi orang yang bertanya kenapa nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang membantu, nggak ada orang yang mau menemani, tapi juga bertanya apakah aku juga pernah terlibat untuk ada buat orang yang membutuhkan aku, yang mau jadi mendengar orang yang curhat ke aku, yang mau intinya ditemani lah gitu. Jadi belajar itu aja sih Bu, membalikan pertanyaan yang selama ini dari aku ke mereka, jadinya dari mereka ke aku. Oke, jadi belajar untuk tidak manja ya, bukan cuma bertanya apa yang saya dapat, tapi apa yang bisa saya perbuat. Gitu ya, Ya, Resi? ya cukup lintah aja yang jadi lintah, aku nggak boleh jadi lintah. Oke, ya bagus, luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan lanjut, Jilin. Oke, selamat malam Ibu. Malam. Yang saya dapatkan dari penjelasan Novan tadi itu, kita itu tidak boleh mementingkan diri kita. Kan seperti suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye itu kan mereka tidak meninggalkan bangsa Israel. Begitu juga dengan kita pada saat ini, meskipun kita itu kelihatannya udah ada, sudah ada, tapi kita itu harus memperhatikan orang-orang yang membutuhkan juga. Nah itu aja sih Bu. Baik. Oke, thank you Jilin. Lanjut, ada Isna ya di sini? Isna ada? Nggak ada, Bu. Oh enggak, tadi bukannya di awal ikut. Oke, baik. Ke Koyupi. Ya, dari firman hari ini saya pikir cukup singkat, dan yang saya dapat adalah tentang bagaimana kita sebagai saudara ya dalam bangsa Israel kan mereka saling bersaudara satu bani dengan bani lain ya. Bagaimana sebagai sesama saudara kita boleh memiliki rasa sepenanggungan ya, seperti peribahasa Indonesia, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, sebagai bagian dari umat manusia, kita juga harus memiliki hati untuk saling menolong, tidak lagi memandang apakah dia seiman atau tidak, tapi kita justru harus tetap harus melakukan perintah Tuhan ini, dan juga boleh menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Nah, ini apa yang saya dapat dari firman hari ini. Amin. Oke, baik. Terima kasih Koyupi. Luar biasa. Beralih kepada Kak Oce. Kak Oce tadi mendengarkan full, silakan. Ya, shalom semua. Shalom. Saya nggak mendengar full sih, Bu Susan.
tapi hanya sebagian. Hanya saja mungkin saya simpulkan aja dari apa yang mungkin saya dengar sedikit dan tentang bagian dari mereka yang belum didapatkan, kemudian ditolong begitu ya kalau gambaran teks itu ya. Saya mungkin singkat aja ya, sederhananya. Kalau kita baca secara keseluruhan, kita lihat tema itu kan dalam gambaran perjanjian ya. Jadi mereka masuk tanah perjanjian itu kan bukan satu peristiwa yang tiba-tiba. Jadi ada satu perjalanan panjang yang dimulai dari Abraham, kemudian janji itu diucapkan sampai pada peristiwa keluaran, kemudian perjanjian di Sinai, dan juga kemudian pada Yosua. Jadi itu ada satu peristiwa historis yang melatar belakang itu. Nah, tapi kalau saya simpulkan secara sederhana, singkatnya begini, janji Tuhan itu pasti ya. Jadi mereka pasti, umat Tuhan itu pasti ya dan amin menerima janji itu. Tapi kepastian itu tuh tidak membuat mereka menjadi pasif begitu ya. Tidak membuat mereka menjadi malas, tidak membuat mereka menjadi lupa diri dengan situasi kondisi yang sudah bebas begitu, sudah keluar, sudah sampai di tanah yang dijanjikan gitu ya. Jadi janji Tuhan itu akan tergenapi ketika ada satu tindakan yang aktif juga dari respon yang dilakukan oleh umat Tuhan, terutama yang si penerima janji atau si penerima secara khusus suku-suku itu sendiri, dan nanti itu diresponi juga dari saudara-saudara yang lain. Jadi tekanan pentingnya mungkin prinsip dasarnya itu seperti itu juga bisa diterapkan dalam konteks kita, bahwa atau secara pribadi bagi saya atau mungkin juga rekan-rekan, kita semua umat Tuhan dan kita semua mewarisi janji yang sama dengan umat Israel begitu ya. Meskipun janji kita bukan dalam pengertian tanah, keturunan, dan secara khusus dalam konteks itu ya, tapi penerima janji itu bukan berarti kita tidak melakukan tanggung jawab kita, berusaha dan sebagainya gitu kan. Jadi ada bagian yang memang harus diperjuangkan di dalam satu proses untuk menuju janji itu gitu. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin, tetapi juga ada partisipasi yang aktif dari si penerima janji untuk sampai pada penggenapan yang sempurna yang sudah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita semua ya. Dan nanti di dalam itu baru ada komunitas saudara seiman yang saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain sebagai satu komunitas umat Tuhan atau umat perjanjian untuk sampai di tanda kutip tanah yang dijanjikan itu sampai tergenapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu saja, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Oce, Tuhan berkati. Nah, dan yang terakhir adalah Om Yosua. Silakan Om Yosua, sekalian ditutup dalam doa ya Om. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Nopantino. Ya, saya kira sudah cukup baiklah dari semua jawabannya ya. Cuman saya ingin tanya satu aja ya Nopan ya. Sebelum ditutup, saya punya pikiran kayak gini. Kenapa ya kok Tuhan menjanjikan tanah Kanaan gitu, bukan tanah yang lain gitu? Kalau ke Indonesia nanti terlalu jauh, Bang. Kan Tuhan bisa memberkati padang gurun Ya, sekalipun, kalau walaupun kata Novan gimana? Kata Oce, kalau Indonesia kejauhan. konon katanya kan Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Apa iya gitu kan? Masa gara-gara hal-hal yang kayak gitu Tuhan janjikan tanah Kanaan bangsa Israel? Kenapa bukan tanah yang, sedangkan padang gurun aja bisa Tuhan buat berlimpah-limpah gitu? Pertanyaannya pertanyaan anak SD ya. Nggak apa-apa. Nanti kita tanyakan saja pas kita sudah ketemu Tuhan di surga. Tuhan, kenapa tanah Kanaan? Kenapa nggak tanah yang lain? Tanah karaoke atau tanah? Belum ada waktu itu Om. Makasih Pak Yosua ya, untuk pertanyaannya. Karena itu kenapa? Maksudnya ini mungkin saya tidak tahu ya, nanti Ibu Susan boleh bantu ya. Karena itu adalah pilihan Tuhan sendiri, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan berhak memilih apa yang terbaik menurut rencananya. Makanya dalam Kejadian 12, Tuhan langsung menunjuk tanah itu kepada Abraham. Artinya itu bukan karena tanah itu paling hebat, tapi karena Tuhan yang menetapkan itu. Jadi jawabannya sederhana, tapi dalam, karena Tuhan yang memilihnya. Mungkin itu saja Pak. Oh iya. Gitu kan. Mantap. Saya kira kenapa ya kok Tuhan pilih tanah Kanaan gitu kan? Kenapa bukan tanah Sunda kayak tanah Parahyangan nih? Iya ya, karena Indonesia dulu belum ada ya. Ada Pak Dokter di sini. Oke, yuk itu saja ya. Terima kasih buat berkatnya buat Nopan ya. Nopan sudah membagikan berkat itu, saya sangat diberkati. Tuhan berkati host, Tuhan berkati kita semua. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini.
di mana kami boleh mengikuti Bible study, materinya yang begitu bagus, Tuhan, sehingga membuat kami memahami satu dengan yang lain, dan kami boleh setia dan tidak egois lewat daripada materi apa yang kami dapatkan malam hari ini. Kiranya kami tidak mementingkan diri kami sendiri, namun saling tolong-menolong dalam hal ini, baik seperti suku Ruben, Gad, dan Manase yang tidak mementingkan dirinya sendiri, namun tetap berjuang bersama dengan tim ya Tuhan Yesus, bersama dengan orang-orang yang beriman. Kiranya kami pun sebagai orang yang beriman saling menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling membangun, sehingga kami boleh menjadi garam, menjadi terang dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati gembala sidang kami, GP Immanuel, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan juga kami serahkan dalam tangan. Bila sebentar kami akan beraktivitas, bagi yang beraktivitas, bagi yang beristirahat, Tuhan sertai dalam peristirahatan kami. Bangunkan esok kembali kami ya Tuhan, supaya kami dapat memuliakan dan memuji, meninggikan Engkau. Tuhan, kami serahkan doa kami yang sangat singkat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.